nanti baru tanya jawab ya setelah presentasi. Nah, yang pertama menurut saya tips lolosnya adalah tawakal. Ada banyak orang yang menganggap tawakal itu setelah usaha gitu ya. Iya kan? Harus usaha, harus berdoa, terus berserah diri kepada Allah kan gitu ya tawakal. Tapi menurut saya tawakal itu justru harus ada di depan ya. Karena Rasulullah itu mengajarkan kalau mau bepergian berdoa. Ya. Berdoanya kan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi kalau mau bepergian, baru mau berangkat sudah tawakal kan gitu. Bukan tawakalnya setelah atau selama perjalanan. Jadi tawakal ya harusnya berarti di awal, berserah diri dulu kepada Sang Pencipta kan gitu. Nah, tips saya begitu. Anda tidak boleh melangkahi ya Sang Pencipta. Anda serahkan ya Allah, kalau memang beasiswa ini untuk saya ya berarti mudahkan. Kalau enggak berarti ya memang mungkin takdirnya yang lain. Ya diserahkan kepada Allah nanti keputusannya seperti apa. Jadi tawakal dulu ya. Sehingga kalaupun berhasil ya tidak terlalu sombong, kalaupun gagal juga tidak sedih sekali atau stres gitu. Kemudian membaca ya petunjuk dengan teliti, sangat teliti. Oh ini salah ini ya. Ini harusnya diisi ya. Oh ya, harusnya di nomor 5 ya. Jadi yang nomor 2, Anda harus membaca petunjuk dengan sangat amat teliti dan detail ya. Anda tidak boleh terlewat satu syarat pun, karena hampir 50% dari pelamar kalau statistiknya LPDP itu hampir 50% dari pelamar itu gagalnya adalah di bagian bagian seleksi administrasi. Itu statistik menunjukkan seperti itu. Artinya banyak pelamar itu tidak teliti dalam membaca atau memahami syarat administrasi yang diminta. Ya. Jadi sekali lagi Anda harus betul-betul membaca dengan teliti ya, informasi dan petunjuknya. Tiap tahun itu kan berbeda-beda ya. Maka tiap tahun juga Anda harus lihat petunjuk untuk pelamar. Kemudian yang berikutnya, penuhi semua persyaratan ya, sekecil apapun ya, minta apa saja penuhi. Minta syarat keterangan kesehatan penuhi, minta apa pokoknya penuhi ya. Huruf besar, huruf kecil juga harus diperhatikan ya. Jenis file dan seterusnya harus diperhatikan. Jangan semau Anda sendiri. Anda harus menuruti maunya penyelenggara ya. Kemudian Anda harus membuat rencana studi yang jelas ya. Jadi Anda di S2 itu mau belajar apa, kenapa, kemudian kalau setelah belajar mau apa dan seterusnya. Ya, itu nanti ditanyakan ketika membuat IC ya. Ini nilainya luar biasa ya. Kesuksesan isinya kan ada 3 ya. Kesuksesan terbesar dalam hidupku, kemudian peranku bagi bangsa, dan rencana studi. Nah ini banyak contohnya ya. Banyak contohnya di Google ya. Anda bisa menggunakan metode ATM gitu, amati, tiru, modifikasi ya, bagaimana isinya, kemudian sesuaikan dengan
kondisi kondisi Anda ya, atau keinginan Anda, karena nanti ada peranku bagi bangsa dan rencana studi. Jadi beasiswa LPDP ini memang didanai dari duitnya rakyat Indonesia, dan LPDP ingin mencari para pemuda yang memang nantinya akan berperan bagi kemajuan bangsanya, dari rakyat untuk rakyat lah gitu ya. Gitu, sehingga LPDP ingin melihat cetak biru rencana Anda seperti apa sih. Nah, gitu. Nah, kalau sudah buat IC, nah ini juga penting ya, Anda perlu mencari informasi tentang universitas dan jurusan yang Anda pilih ya. Kalau zaman sekarang mudah ya, Anda bisa googling ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, nanti Anda cocokkan dengan IC Anda ya, peran Anda bagi bangsa ya, berdasarkan ilmu yang Anda pelajari ya di jurusan itu apa dan seterusnya, dicocokkan dengan tantangan bangsa ya. Jadi biasanya para reviewer ya melihat nanti sejauh mana Anda dari sisi IC ini bisa memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya. Kan banyak ya dihadapi bangsa Indonesia itu kan banyak, dari mulai masalah lingkungan, ya, masalah kemiskinan, masalah kesehatan, ya banyak sekali kan. Kalau dirinci juga luar biasa banyak ya. Lingkungan, misalnya pencemaran sungai, ya, kemudian bencana alam ya seperti yang hidrometeorologi. Kalau orang anak geografi mungkin ini cocok ya, masalah-masalah lingkungan perlu Anda tulis di IC Anda, dan Anda ingin menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi itu ya dengan ilmu Anda dan seterusnya. Ya, seperti itu ya gambaran besarnya begitu. Jadi para reviewer ingin melihat dari IC Anda itu, Anda bisa nggak sih jadi solusi untuk masalah yang ada di negeri ini. Gitu. Yang dari sisi hukum misalnya ya, kalau ada yang dari mahasiswa hukum ini masalahnya antara lain misalnya korupsi ya, dan seterusnya, misalnya bagaimana Anda bisa berperan di sana ya untuk penguatan sifat kejujuran, ya, penguatan penegakan hukum untuk korupsi dan seterusnya. Nah, itu gambaran besarnya seperti itu. Maka Anda juga perlu mencari tahu tentang jurusan yang akan Anda pilih begitu ya. Universitas yang Anda pilih dan juga jurusan-jurusannya baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian sebelum disubmit Anda harus cek dulu ya, apakah sudah memenuhi semua persyaratan begitu. Jadi memang ini saringan pertama itu ya syarat administrasi. Kalau Anda gagal di seleksi administrasi ya yaitu kesalahan-kesalahan mendasar ya. Anda kurang teliti itu tadi ya. Kemudian yang terakhir ya jangan lupa berdoa, terutama tidak berdoa sendirian ya, minta doa kepada orang-orang yang doanya makbul ya. Siapa kira-kira kalau menurut Anda orang yang doanya makbul atau dikabulkan? Ya, ya antara lain ya ibu ya. Orang tua, Pak. Orang tua ya. Atau ibu Anda terutama ya. Minta doanya Bu gitu dan seterusnya. Oke, itu ya untuk tips umum ya bagaimana bisa lolos beasiswa. Ya. Pengalaman lolos beasiswa, yes. Saya dulu S1 di Fakultas Geografi UMS, kemudian lanjut S2 di UMS juga di Magister Manajemen, itu beasiswa dari Pak Rektor UMS zaman dahulu karena sebagai aktivis UMS dan lulusan terbaik
geografi waktu itu. Sebetulnya saya dahulu waktu S1 itu berusaha melamar beasiswa ke yang lain ya, ke luar negeri ya. Karena kalau zaman dahulu sebelum ada LPDP ya, beasiswa S2 dan S3 itu hanya khusus kalau yang beasiswa oleh pemerintah Indonesia ya. Beasiswa pemerintah Indonesia sebelum tahun 2013, belum ada LPDP, itu hanya khusus untuk dosen. Ya. Kalau bukan dosen nggak akan bisa dapat beasiswa dari pemerintah ya, dari Dikti. Sehingga karena saya baru lulus S1 waktu itu tahun 2002 ya, saya akhirnya mencari beasiswa dari luar negeri ya. Saya zaman saat itu belum akses internet belum selancar sekarang ya. Saya harus ke warnet ya, koneksinya tersendat-sendat. Akhirnya saya mencari beasiswa ya untuk S2 yang baru lulus. Ada ternyata, tapi semua pemberi beasiswa dari luar negeri. Melamar ke Aminef ya. Karena banyak ya ADB, Aminef, terus ya banyak seperti Mbak Anissa ini Erasmus itu kan sudah lama ya. Jadi ke Aminef ternyata ditolak karena bahasa Inggris saya jeblok waktu itu. Akhirnya nunggu lama padahal wah ini saya harus segera kuliah lagi. Saya sudah nggak kuat membiayai ya, ibu saya hanya pedagang pakaian. Baik, mungkin Cek. Halo, sudah nyambung? Oh. Ya. Halo, Mas Pak, Sigit? nyambung. Sudah ya? Oke. Ya, Oke. Ya. Maaf ini koneksinya kayak ini. Kadang-kadang keselak gitu ya internetnya jadi putus. Ya, saya lanjutkan. Jadi orang tua saya ketika menyekolahkan itu hanya pesen ya. Oleh saya anak pertama ya. Adik saya 3. Bapak Ibu hanya pedagang baju begitu. Terus pesen ya, kamu tidak saya warisi uang, tapi hanya tak warisi nyekolahkan sampai sarjana tok. Kalau mau lanjut usra kuat gitu. Padahal saya wah kalau hanya S1 ya, padahal saya cita-citanya mau bisa sampai lulus ya S3 begitu. Akhirnya saya ya ubet nyari beasiswa itu tadi ya S2 ke luar negeri, ternyata bahasa Inggrisnya jeblok, nggak bisa lolos. Nah, akhirnya setelah 6 bulan lulus ditawari untuk terus kuliah di UMS saja gitu ya, gratis. Akhirnya beasiswa di UMS. Kemudian saya bekerja setelah itu menjadi guru ya, sampai kemudian guru itu sampai kalau nggak salah 8 tahun ya, jadi kepala sekolah bareng sampean. Lalu saya ingin kuliah lagi ya. Waktu itu tahun 2011 ya. Wah, kemudian saya baca-baca kalau mau dapat beasiswa S3 harus jadi dosen begitu. Akhirnya saya ngelamar dosen, tapi ternyata syarat menjadi dosen US waktu itu harus doktor. Nah, jalan buntu berarti ya. Syarat bisa S3, beasiswa S3 itu harus dosen. Ya. Sementara syarat menjadi dosen harus doktor.
jalan buntu ini. Sampai akhirnya tahun 2013 itu ada LPDP itu ya. Jadi ada LPDP itu memberi beasiswa tidak harus dosen, baru lulus juga boleh ya. Semuanya asal lolos seleksi. Ya, saya akhirnya berusaha daftar ya. Terus nek ra lolos berarti ya wis apa? Menurut saya ya wis berarti saya nggak bisa kuliah lagi gitu ya. Nah, kemudian saya baca dengan teliti syaratnya waktu itu sudah mau bisa online, yang lamarnya pun online, semua berkas dikirim secara online by email. Kemudian alhamdulillah dapat apa? Balasan lolos administrasi, lalu ada seleksi ya. Waktu itu kalau zaman saya seleksi administrasi, kemudian seleksi berikutnya adalah wawancara, lalu ada LGC kalau nggak salah namanya, leaderless ya, group discussion. Leaderless itu berarti tanpa leader. Jadi group discussion, diskusi grup tanpa apa ada yang memimpin ya. Jadi setelah wawancara waktu itu kalau nggak salah saya memilih lokasi wawancara di Jogja ya. Jadi setelah wawancara terus ada LGC itu, ya. Nah wawancara saya pikir biasa, saya menampakkan siapa saya begitu ya tanpa apa ya ya nampaknya LPDP itu mencari orang yang jujur gitu ya. Orang jujur, orang yang baik, mudah membantu orang lain, ya, karena memang mereka mencari orang-orang yang mau menjadi solusi atas masalah bangsa ini. Orang yang baik, orang yang mau membantu orang lain dan seterusnya. Jadi wawancaranya itu dengan psikolog ada tiga orang gitu mewawancarai. Nah, kemudian setelah wawancara ada LGC. Yang saya ingin ceritakan yang LGC ini menarik. Mungkin itu salah satu kunci menurut saya ya, kenapa saya diterima. Padahal waktu itu umur saya sudah apa ya, mendekati umur maksimal ya. Kalau S3 itu kan 40 tahun ya. Saya itu waktu itu 39 tahun umurnya. Kemudian saingan saya itu orang-orang dari universitas ternama ya, dari ITB, UI ya. UGM sendiri juga banyak. Saya sendiri yang dari UMS ya, lulusan UMS. Ya. Nah, mungkin salah satu yang reviewer tertarik itu ketika LGC ya. Jadi ceritanya kami waktu itu ada 10 orang ya. Setelah wawancara dengan psikolog, 10 orang dimasukkan ke dalam ruangan ya. Kemudian diberi kasus begitu ya untuk didiskusikan. Kasusnya waktu itu seperti ini. Jadi di Kalimantan. Pak Coy, menyela sebentar Pak Coy. Ya, gimana? Ini waktunya sudah habis. Lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak Coy. Sebentar ya, 1 menit lagi ya. Ya. Oh, baik Pak, silahkan ya, dilanjut. 1 menit saja saya selesaikan cerita saya, nanti terus tanya jawab. Harusnya diberi peringatan dulu dong, Pak, kurang 1 menit gitu, bukan di stop ya. Iya Pak, maaf tadi soalnya mau nyela agak nggak enak Pak. Ya, menyela nggak apa-apa, tapi Pak kurang 1 menit gitu. Bukan terus Pak kita langsung diskusi, itu kan hal yang berbeda ya. Jadi waktu itu kasusnya adalah Kalimantan itu banyak tambang batu bara, kemudian ada peraturan pemerintah bahwa tidak boleh lagi ekspor tambang mentah ya, harus diproses menggunakan mesin sehingga harga batu bara yang dijual ke luar negeri oleh pemerintah kita itu bisa bernilai
lebih tinggi. Ya, untungnya bisa lebih banyak. Nah, semua teman-teman saingan saya waktu itu wah ini bagus, ini harusnya begitu ya, didatangkan mesin yang canggih sehingga diproses, tidak dijual mentah, sehingga bisa dijual lebih tinggi harganya, sehingga keuntungan untuk bangsa ini lebih tinggi. Pada umumnya berpendapat seperti itu. Tapi saya punya pendapat yang berbeda. Jadi nampaknya LPDP nyari orang yang kreatif, punya pikiran out of the box, ya, tidak biasa-biasa saja. Jadi saya justru menolak begitu. Kenapa? Karena ketika pemerintah melarang ekspor batu bara secara mentah, ya, dan mengganti mendatangkan mesin untuk proses produksi batu bara setengah jadi, akhirnya nanti akan ada para buruh tambang kasar yang harus di PHK, kan begitu. Padahal para buruh tambang ini ya mungkin pendidikannya rendah, ya tidak bisa mengoperasikan mesin yang canggih, sehingga perusahaan mungkin akan merekrut tenaga kerja yang lebih muda, lebih pintar, ya. Padahal buruh tambang ini sudah sekian puluh tahun bekerja, punya anak yang menggantungkan ekonominya kepada pekerjaan itu, mereka akan tersingkirkan, ya, menjadi di PHK dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pendapat saya seperti itu. Maksud saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan, ya, bagaimana nasib para buruh tambang kasar itu. Jadi itu cerita saya. Ini adalah surat penerimaan pembiayaan, ya, jaminan pembiayaan. Kalau S3 zaman 2014 itu per bulan dapat tunjangan 2,5 juta, ya, untuk biaya hidup saja, ya, lumayan, ya, orang kerja digaji. Kemudian untuk SPP dan yang lain-lain itu sudah dibayarkan, ya, beres pokoknya. Yang untuk hidup di Solo Jogja 2,5 juta, ya, lebih dari lumayan, ya, belum ditambah transportasi dan seterusnya. Ini supaya iming-iming aja biar Anda semangat, ya. Kemudian di LPDP ada namanya program kepemimpinan, ya. Jadi sebelum masuk kuliah ada namanya program kepemimpinan. Di sini betul-betul ditanamkan bahwa kita para awardee atau penerima beasiswa LPDP ini adalah orang-orang yang menjadi solusi atas masalah bangsa. Jadi harus punya jiwa kebangsaan yang besar, ya, memikirkan nasib bangsa ini. Ini teman-teman seangkatan program kepemimpinan saya. Baik, itu Mas Moderator, maaf ini waktunya agak kebablasan. Saya kembalikan ke Mas Moderator.